mana ya Ustadz? Kayak mana ya Ustadz? Kayak mana ya Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih keluarga muslim? Semoga selalu diberikan kesehatan sekeluarga dan diberi kemudahan segala urusannya. Alhamdulillah, kita ketemu lagi nih kawan-kawan di program kesayangan kita. Masih di KMU. Kayak mana ya Ustadz? Nah, kali ini kita masih berada di kota Medan. Dan kita sudah menerima pertanyaan dari beberapa warga Medan. Kira-kira pada mau tanya apa aja ya sama Ustadz? Ya udah yuk kita langsung saja ke pertanyaan pertama. Tetap di KMU. Kayak mana ya Ustadz? غيب حلا ليسوء نون راو وضم الهمز والماد عدل سما ويلقاه يضم. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para pemirsa Rosyad TV di mana saja Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Ada pertanyaan dari saudara kita yang bertanya tentang hukum memakan makanan atau minuman yang disajikan untuk sesajen. Barangkali ungkapan sesajen ini bisa dipahami. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita menjawab pertanyaan ini, terlebih dahulu kita ucapkan jazakallahu khaira wa barakallahu fik, syukran jazilan. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, sesajian adalah hidangan-hidangan, baik itu berupa makanan atau yang lainnya, yang diarahkan, diperuntukkan bagi persembahan-persembahan kepada sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi yang dihidangkan tersebut makanan atau yang lainnya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, bila berupa makanan, apakah boleh untuk memakan makanan tersebut? Baik, kita akan merinci masalah ini. Yang pertama, apabila orang yang menyajikan makanan untuk sesajian itu masih mengharapkan untuk diambil kembali makanan yang menjadi sesajen itu, dia inginkan hanyalah untuk mendapatkan keberkahan dengan diletakkan di hadapan sesembahan-sesembahannya, baik itu makanan atau minuman atau yang lainnya, hanya untuk ngalap berkah saja, lalu nantinya dia akan ambil kembali. Maka dalam kondisi seperti ini tidak boleh untuk mengambilnya, karena sesungguhnya ini masih dimiliki oleh pemiliknya, orang yang menyajikan sesajian tersebut. Maka haram, karena ini mengambil harta milik orang lain. Kondisi yang kedua, apabila orang yang menyajikan sesajian tersebut sebagai sajen untuk persembahan bagi sesembahannya, tentunya selain Allah Subhanahu wa taala, ini memang tujuan untuk dilepaskan darinya, dari kepemilikannya. Dan tentunya apabila berupa makanan atau minuman, maka ini akan tersia-siakan, akan menjadi mubadir, terbuang begitu saja. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, dalam kondisi seperti ini maka ada rincian yang lainnya.
apabila makanan-makanan tersebut selain sesembelihan, selain hewan-hewan yang disembelih, seperti contohnya adalah berupa roti, berupa buah, atau minuman jus, atau yang lainnya. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, maka para ulama mereka berbeda pendapat tentang hukumnya. Ada yang mengatakan boleh untuk diambil dan dimakan, karena ini sudah dilepaskan dari kepemilikan sang pemiliknya dan memang untuk dibuang, disajikan untuk sesembahan-sesembahan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada menjadi mubadzir, terbuang begitu saja, dan ini bukanlah dimiliki oleh seseorang, maka boleh bagi orang lain untuk mengkonsumsinya dan mengambilnya, dengan pertimbangan agar tidak menjadi mubadzir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin." Janganlah berbuat mubadzir. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat mubadzir adalah saudara-saudara syaitan. Mereka itu saudara-saudara syaitan. Demikian. Ini pendapat yang pertama yang mengatakan boleh untuk mengambilnya, karena memang sudah dilepaskan dari kepemilikan orang yang menyajikannya, dan agar tidak terbuang secara percuma dan menjadi mubadzir. Demikian. Pendapat yang kedua mengatakan tidak boleh, karena ini tujukan ya untuk selain Allah, persembahan untuk selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka ini diharamkan. Ya. Segala bentuk persembahan selain Allah Subhanahu wa taala maka ini diharamkan. Demikian. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Pendapat yang kuat wallahu taala alam adalah pendapat yang mengatakan boleh untuk dikonsumsi, akan tetapi dipastikan tidak ada mudarat yang mengiringi yang akan datang. Seperti barangkali ketika dikonsumsi atau dimiliki maka ada gangguan jin kepada orang yang mengkonsumsi tersebut. Demikian. Wallahu taala alam. Ya. Karena memang dengan alasan ya ini agar tidak terbuang percuma menjadi mubadzir, begitu juga ini sudah dilepaskan dari kepemilikan orang yang membuat sesajian tersebut. Baik, apabila sesajian tersebut, ini rincian yang kedua, apabila sesajian tersebut yang sudah dilepaskan itu berupa sesembelihan, yaitu hewan-hewan yang disembelih, seperti contohnya ayam hitam, ayam putih, kambing atau kepala kambing, atau dagingnya, atau sapi dan seterusnya, hewan-hewan yang hukum asalnya adalah halal namun disembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala, maka hukum hewan yang disembelih tersebut untuk selain Allah ini berhukum bangkai, maka haram untuk dikonsumsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 3, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bih. Allah Subhanahu wa taala diharamkan atas kalian, maksudnya Allah SWT mengharamkan atas kalian bangkai, darah, daging babi dan apa saja yang disebutkan ya dengannya untuk selain Allah Subhanahu wa taala, nama selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini setelah ungkapan kita tadi beberapa bentuk jenis-jenis hewan yang mati dalam kondisi menjadi bangkai.
Di antaranya adalah wa ma dzubiha 'alan nusubi, dan apa saja dari hewan-hewan yang disembelih ya untuk nusub, yaitu berhala-berhala, demikian. Nah, ini adalah bangkai, sehingga jika sesajian tersebut berupa hewan sesembelihan, maka ketahuilah itu bangkai, maka haram untuk dikonsumsi. Demikian. Alhamdulillah, sudah paham kan kawan-kawan? Jangan lupa dicatat ya kawan-kawan. Ikatlah ilmu dengan catatan. Yuk kita langsung saja nih ke pertanyaan berikutnya. Masih di Cameo. Kayak mana ya Ustadz? وفي سبأ حفص مع الشعراء قل وفي الروم سكن ليس بالخلف مشكلا وقل قال لولا Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umuri dunya wad din, wa ashhadu an la ilaha illallah rabbul alamin, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ashraful anbiya'i wal mursalin, wa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para pemirsa Rosyad TV, di mana saja Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Ada pertanyaan dari saudara kita yang bertanya tentang hukum memanfaatkan barang gadaian, barang jaminan atas hutang. Apakah diperbolehkan? Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita menjawab pertanyaan ini seperti biasa, kita ucapkan jazakallahu khaira wa barakallahu fiq wa syukran jazilan kepada sang penanya. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, perlu diketahui bahwasanya hutang merupakan akad sosial. Hutang merupakan akad kebaikan kepada sesama manusia, maka tidak layak, tidak sepantasnya mengambil keuntungan yang ini akan merugikan orang yang berbuat baik, kita berbuat baik kepadanya. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, kaidah di dalam agama kita, yang ini merupakan perkataan para sahabat Nabi SAW, seperti contohnya adalah Abdullah bin Salam, Abdullah bin Abbas dan yang lainnya, yang maknanya hampir sama. Kullu qardin jarra manfaatan fahuwa wajhun min wujuhir riba. Setiap hutang piutang yang menarik manfaat, menarik keuntungan, menarik tambahan, yang tentunya itu dengan cara disepakati atau dengan cara dijanjikan, maka itu merupakan salah satu dari bentuk-bentuk riba. Di antara bentuk pemanfaatan atau pengambilan manfaat atas hutang adalah memanfaatkan barang gadaian, barang jaminan atas hutang, karena keberadaan barang jaminan tersebut adalah sebagai jaminan atas hutang yang itu diambil dari orang yang berhutang dan diberikan kepada orang yang memberi piutang. Ketika orang yang memberikan piutang ini memanfaatkan barang gadaian tersebut tanpa kompensasi, tanpa imbalan, dan itu atas hutang atau piutang yang telah diberikan kepada orang yang berhutang, ketahuilah itu merupakan manfaat atas hutang, dan itu adalah riba. Kullu qardin jarra manfaatan fahuwa wajhun min wujuhir riba. Setiap hutang piutang yang menarik keuntungan manfaat tambahan yang disepakati tentunya, maka itu merupakan salah satu dari bentuk-bentuk riba. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Namun akan berubah hukumnya, tidak lagi menjadi riba. Tentunya ini menjadi solusi syar'i
bagi siapa saja yang barangkali telah memberikan barang jaminan, lalu orang yang memberikan piutang tersebut telah menggunakan barang jaminan itu, maka bisa menempuh salah satu dari dua cara berikut ini. Yang pertama adalah memberlakukan sewa. Jadi pemanfaatan atas barang gadaian itu terhitung sewa, dan tentunya harga sewa atau upah sewa tersebut harus sesuai dengan harga pasar ketika itu. Bila kita contohkan, dan ini pada umumnya berlaku di masyarakat pedesaan, di mana pemilik lahan itu berhutang kepada orang yang memiliki dana besar. Lalu mereka menggadaikan lahannya, kemudian dikelola. Dan tentunya pemanfaatan lahan bagi orang yang memberikan piutang atas hutang yang diberikan kepada orang yang berhutang tersebut, yaitu pemilik lahan, tanpa kompensasi, maka ini merupakan riba hutang piutang. Bila telah berjalan dan berlaku seperti ini dan ternyata diketahui adalah riba, namun belum berakhir waktunya, masanya, maka cara ini bisa menjadi solusi syar'i, yaitu berikutnya setelah ditaubati, maka pemanfaatan lahan atas hutang, pemanfaatan lahan tersebut sebagai jaminan atas hutang, ini dihitung sebagai sewa, dan itu dikenakan dengan harga sewa sesuai dengan harga pasar yang ada di wilayah tersebut. Maka ketika itu tidak lagi menjadi riba. Demikian. Cara yang kedua adalah dengan menjadikan pemanfaatan lahan itu, barang gadaian itu, dalam hal ini tentunya yang kita kerucutkan, dan ini adalah sifatnya casual, yaitu kasus, ya, maksudnya dalam kondisi yang dia kasus sifatnya, ya. Ada kasus seperti contohnya pemanfaatan lahan yang dijadikan bahan atau barang gadaian atau barang jaminan adalah lahan yang dikelola. Maka untuk keluar dari riba, cara yang kedua adalah dengan memberlakukan akad muzara'ah atau musaqah, yaitu akad pengolahan lahan, akad pengolahan lahan yang nantinya dari hasil bumi tersebut, ya, ini setelah dikeluarkan biaya produksi atau biaya operasional, kemudian dibagi keuntungannya, keuntungan bersihnya sesuai dengan kesepakatan. Bahkan kalau bisa disesuaikan dengan pembahagian yang berlaku di masyarakat setempat di wilayah tersebut. Sebagaimana Rasulullah SAW itu pernah memberlakukan akad pengolahan lahan ini dengan penduduk Khaybar dari kalangan Yahudi, itu dengan setengah dari hasil bumi, ya. Setengah hasil bumi itu untuk Rasulullah dan setengahnya untuk orang-orang Yahudi penduduk Khaybar. Demikian. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, ini solusi syar'i bagi siapa saja yang telah menggunakan, memanfaatkan, mengelola barang gadaian atau barang jaminan atas hutang. Semoga bermanfaat. Gimana kawan-kawan? Sudah paham kan dengan penjelasan Ustadz tadi? Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita dalam menuntut ilmu agama. Kira-kira mau tanya apa ya ke Ustadz? Jangan kemana-mana ya, tetap di Cameo. Kayak mana ya Ustadz? يلقاه يضم مشددا كفى يبلغ النمدده واكسير وعن كلهم بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد.
Para pemirsa Rosyad TV rahimani wa rahimakumullah. Ada pertanyaan dari saudara kita tentang hukum memberikan bangkai hewan yang boleh dimakan seperti bangkai ayam atau yang lainnya kepada orang kafir. Apakah orang yang memberi tersebut itu berdosa? Baik, sebelum kita menjawab pertanyaan ini, kita ucapkan terima kasih, jazakallahu khaira wa barakallahu fik. Perlu diketahui bahwasanya bangkai adalah diharamkan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di beberapa ayat, di antaranya adalah di dalam surah Al-Maidah ayat 3 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bih. Kata Allah Subhanahu wa taala, telah diharamkan atas kalian bangkai, darah, daging babi, dan apa saja yang ditujukan untuk selain Allah Subhanahu wa taala dengannya, yang disebutkan nama selain Allah Subhanahu wa taala dengannya. Berdasarkan ayat ini dan ayat yang lainnya, maka bangkai itu adalah diharamkan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kasus dalam pertanyaan ini, bila seorang muslim memberikan bangkai hewan-hewan yang bila disembelih itu menjadi halal hewan tersebut, namun telah menjadi bangkai, apakah turut berdosa apabila diberikan kepada orang kafir? Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, apabila kita mengetahui, ini adalah rinciannya, apabila kita mengetahui bahwasanya bangkai tersebut nantinya akan digunakan untuk hal-hal yang hukumnya boleh saja, seperti contohnya bangkai tersebut akan diberikan untuk makanan anjing atau makanan hewan-hewan yang lainnya, maka ini tentunya hukumnya boleh. Namun apabila diketahui bahwa orang kafir tersebut nantinya akan menggunakan bangkai tersebut untuk sebuah atau untuk dijadikan sebagai makanan yang dikonsumsinya, maka hukumnya adalah haram. Maka hukumnya adalah haram karena ini merupakan bentuk membantu hamba Allah Subhanahu wa taala di dalam dosa. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Maidah ayat 2, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan, dan saling tolong menolonglah kalian di atas kebajikan dan ketakwaan, dan janganlah kalian saling tolong menolong di atas dosa dan permusuhan. Perlu kita ketahui para muslim rahimani wa rahimakumullah bahwasanya orang kafir sesungguhnya mereka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Adz-Dzariyat ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah berfirman yang artinya, dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Allah ciptakan jin dan manusia, baik itu jin maupun manusia, yang muslim maupun yang kafir,
yang taat maupun yang maksiat, yang durhaka maupun yang saleh. Maka semuanya jin dan manusia itu, baik mukmin maupun kafirnya, mereka diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menegaskan bahwa seluruh manusia, demikian pula seluruh jin, itu diperintahkan untuk beribadah kepada Allah, diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Mereka mendapatkan beban syariat untuk beribadah kepada Allah. Begitu juga dalam ayat yang lain, dalam surah Al-Bayyinah ayat 5, secara khusus Allah berfirman untuk orang-orang kafir. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Dan tidaklah mereka itu diperintahkan. Siapa mereka itu? Di awal ayat disebutkan adalah orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab Yahudi dan Nasrani, begitu juga orang-orang musyrik. Itu orang-orang kafir selain ahlul kitab, selain Yahudi dan Nasrani. Itulah yang disebutkan dengan mereka, orang-orang kafir itu. Kata Allah yang artinya, dan tidaklah mereka itu diperintahkan, itu orang-orang kafir itu, melainkan agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang lurus, dengan cara yang benar. Hanya bertauhid kepada Allah, condong kepada tauhid, menjauhi kesyirikan. Dan mereka juga diperintahkan untuk mendirikan salat dan membayar zakat. Itulah agama yang benar. Jadi orang-orang kafir juga diperintahkan untuk ibadah kepada Allah. Demikian. Hanya saja dalam kondisi kafir mereka, bila mereka beribadah kepada Allah, maka tidak akan diterima. Tidak akan diterima ibadah tersebut karena kekafiran mereka. Karena kekafiran mereka. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini juga dengan tegas menjelaskan kepada kita bahwa orang kafir mendapatkan beban syariat untuk beribadah kepada Allah. Dan ibadah itu termuat di dalamnya ada perintah dan larangan. Sehingga orang-orang kafir juga mendapatkan perintah. Berikut juga larangan-larangan. Di antara yang dilarang dan diharamkan kepada mereka juga kepada kita adalah memakan bangkai. Oleh karenanya, bila kita mengetahui bahwasanya bangkai yang kita berikan kepada mereka itu akan mereka konsumsi, dikonsumsi oleh orang kafir, ketahuilah sesungguhnya bangkai itu diharamkan kepada mereka. Sebagaimana diharamkan juga untuk orang-orang muslim. Maka apabila kita memberikan bangkai tersebut memang untuk dikonsumsi dan kita mengetahui hal tersebut, sungguh kita telah membantunya untuk berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan dikira bahwasanya orang-orang kafir tidak mendapatkan beban syariat. Kekafiran mereka sesungguhnya menyebabkan mereka kekal dalam neraka. Kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja, bukan lantas menjadikan halalnya apa yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahui orang-orang kafir juga mendapatkan beban syariat, mendapatkan perintah dan larangan dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita. Sesungguhnya syariat Islam ini ditujukan untuk seluruh manusia, demikian pula seluruh jin. Oleh karenanya Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah untuk mengatakan, Qul ya ayyuhan nas inni Rasulullah ilaikum jami'ah. Katakanlah Muhammad SAW kepada seluruh manusia, wahai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian semuanya, muslim maupun kafirnya. Demikian. Rasulullah membawa syariat
agama Islam ini yang di sana ada perintah dan larangan, berarti ini juga berlaku bagi orang-orang kafir sebagaimana berlaku bagi orang-orang beriman. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi kamu yang mempunyai pertanyaan perihal agama, silahkan kirim video pertanyaan kamu menggunakan HP atau kamera ke nomor WhatsApp 0822 8888 6630 atau kirim ke email kami rasyad.tv@gmail.com dengan format isi video, nama, alamat, dan pertanyaan yang akan kamu tanyakan. Ayo, kirim pertanyaan kamu dan tunggu jawabannya di Cameo. Kayak mana ya Ustadz? Alhamdulillah, kita telah sampai di pertanyaan terakhir hari ini. Nah, semoga apa yang disampaikan Ustadz tadi bisa menambah ilmu agama kita semua. Ingat ya kawan-kawan, menuntut ilmu agama itu wajib loh atas setiap muslim. Dan terima kasih telah menyaksikan episode Cameo kali ini. Insya Allah, sampai jumpa lagi di episode-episode Cameo berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ليس بالخلف مشكلة وقل